Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada tema 1, organ gerak manusia dan hewan. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, anak-anak, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan banyak sekali potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, dan transportasi. Potensi-potensi ini dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia yang mengandung keanekaragaman sumber daya alam sangat berpotensi dan bernilai tinggi seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahkan mineral dan juga media transportasi antar pulau. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat dan juga bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Adapun pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan budaya sosial dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang dari belahan bumi akan melewati dan mampir di Indonesia. Para pedagang yang mampir dan menetap di Indonesia membawa adat dan budaya dari negara aslinya. Lama-kelamaan, adat dan budaya tersebut akan berbaur, bercampur dan melebur dengan adat asli budaya Indonesia. Ada pula dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ayo menulis. Setelah kita mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat, tentukanlah apa saja dampak positif dan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia. Kerjakan di buku latihan ya. Nah, anak-anak, keberagaman karena perbedaan tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan Indonesia, dan juga terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai salah satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan bulat dan utuh dari kelima silanya. Kelima sila ini tidak bisa dilepas satu sama lain karena hubungannya antara sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terikat. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila maupun Ekasila.
Ayo berlatih. Nah, untuk menambah pemahaman kalian bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Sekarang, coba tulislah contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, ataupun lebih. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.